judulnya ekonomi syariah. Mengenai ekonomi syariah, kita telah mengetahui ilmu ekonomi syariah sebagai salah satu dari 8 cabang ilmu ekonomi. Ada beberapa definisi mengenai ekonomi syariah. MA Manan mendefinisikan ilmu ekonomi syariah sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan Muhammad Amin Umar mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu yang membahas perihal ekonomi dari berbagai sudut pandang keislaman, terutama dari aspek hukum atau syariat. Muslimin 2016. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aturan yang berlaku dalam ekonomi syariat merupakan refleksi dari ajaran dan nilai-nilai Islam, baik dalam ekonomi maupun beribadah. Meskipun demikian, ekonomi syariat tidak serta ditunjukkan kepada orang-orang muslim, karena Islam membolehkan umatnya untuk berinvestasi atau melakukan kegiatan ekonomi dengan umat non-muslim atau muslimin 2016. Ciri-ciri sistem ekonomi syariah. Nabi dalam Mubarak 2016 menyatakan terdapat 5 hal yang membentuk sistem ekonomi syariah sebagai yang berikut. Yang pertama, A. Kepemilikan faktor-faktor produksi. Kepemilikan keuangan atas faktor-faktor produksi berlaku, namun pemanfaatnya harus sesuai dengan kehendak pemberi amanah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang B. Sistem rangsangan. Rangsangan spiritual dan moral bekerja dalam sistem ekonomi syariah. Kemajuan material, duniawi dan sebanyak-banyaknya jumlah harta bukan keberhasilan seseorang. Kualitas akhlak seorang menjadi penting dan masyarakat harus mendorongnya. C. Alokasi sumber daya. Negara berperan dalam mengurangi makin miskin dan orang-orang berpelanggan, maka negara terus bercampur dengan dalam menghasilkan sebaik individu sehingga kebutuhan sosial dapat ditingkatkan secara maksimal. Coba mencatat kemerdekaan. Campuran negara ini dilaksanakan dengan kontrol baik langsung atau tidak langsung atas perekonomian. Kontrol langsung misalnya kebijakan distribusi pendapat. Kontrol tidak langsung misalnya kebajikan pajak dan pengeluaran pemerintah. D. Jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Keadilan sosial sangat penting sehingga negara dapat mengambil kebijakan pemerataan manfaat antar individu. Halo. Penanggulangan ini berarti peluang meningkat pendapat golongan atas dan meningkatkan pendapat golongan bawah. Yang E. Penghapusan riba dan implementasi zakat. Menurut Nabi, penghapusan riba tidak sekedar perekonomian, bebas bunga namun juga bebas eksploitasi. Menurutnya tidak semata-mata menggantikan bunga dengan bagi hasil saja, namun juga membentuk perekonomian yang berorientasi kesejahteraan. Mengenai zakat, Nabi melihatnya mewakili filsafat Islam yang organik. Zakat adalah sebuah instrumen kebajikan sah yang tujuannya memberikan kekayaan kepada kelompok fakir miskin. Jika hasil pemungutan zakat tidak mencukupi, maka pajak lain dapat dan harus dipungut. Prinsip-prinsip umum ekonomi syariah. ODM Haji Yuhaya S. Raja 2019 menyatakan prinsip-prinsip umum ekonomi syariah sebagai berikut. 1.
lautan, air dan udara dengan segala isinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dimiliki secara individu. Kedua, negara adalah wakil Allah di bumi yang mempunyai otoritas mengatur dan mengelola hutan, air dan udara dengan segala isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang ketiga, negara menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara jasmani dan rohani atau spiritual. Yang keempat, negara menjamin kebebasan bahasa dalam bahasa kerja dengan garis ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu keadilan, keseimbangan dan kemanusiaan. Selain itu, negara juga membuat garis tujuan nyata seperti pemenuhan tujuan keyakinan dan kebutuhan-kebutuhannya secara temporal atau menjaga keberagaman jiwa, pendapat, keluarga dan serta yang lain-lainnya. Yang kelima, setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah Taala serta hukum dan peraturan yang ditetapkan negara. Perbaikan syariat. Salah satu bentuk pelaksanaan ekonomi syariat adalah kebanyakan syariat UU No. 21 tahun 2008 tentang perbaikan syariat menyebutkan perbaikan syariat adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariat dan unit usaha syariat, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dengan dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kita mengenal bank syariat dalam perbankan syariat. Bank syariat memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariat tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayarkan ke penyimpanan dana. Investor yang menetapkan dananya di bank syariat akan mendapatkan timbalan dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lain yang disahkan dalam syariat Islam. Begitu pula dengan pihak yang membutuhkan dana, mereka akan memperoleh penyaluran dana dari bank syariat dalam akan jual beli, akan bekerja dan kerjasama usaha. Timbalan bank syariat diperoleh dari margin keuntungan dalam bentuk bagi hasil dan atau bentuk lain sesuai syariat Islam. Timbalan yang diterima bank maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung pada perjanjian antara nasabah dan bank. Akad atau perjanjian itu harus sesuai dengan Islam. Fungsi bank syariat adalah sebagai berikut: A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi. B. Menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha. C. Memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariat. Keuntungan yang diperoleh bank syariat dari ketiga fungsi. Ilmu ekonomi menurut Obed Al-Hussein tampaknya berlaku untuk setiap sudut dan jelas pengalaman hidup manusia, hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan praktis manusia sampai kewajiban orang manusia dalam kegiatan ekonomi menjadi perhatian ilmu ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa uang ilmu ekonomi sangat kuat. Kondisi ini membuat para ahli ekonomi membuat spesialisasi dalam ruang-ruang lingkup ekonomi yang lebih khusus. Hal ini membuat ilmu ekonomi dapat dibagi menjadi 8 cabang ilmu ekonomi. Berikut ini Nopirin 2011. Pertama, A. Ilmu ekonomi modal adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Berbagai aspek yang berkaitan maupun tidak langsung dengan hal-hal tersebut seperti inflasi, jumlah uang, dan juga pada cabang ilmu
kami. Apabila ada